teriak-teriak bela masyarakat, Anda ternyata justru memberi makan perut Anda sendiri gitu. Seorang aktivis nih ya, dia sedang mengawal sesuatu. Kalau aktivis pengawalannya kalian pasti tahu lah ya, pengawalannya kalau tidak audiensi, kemudian aksi demonstrasi, itu pengawalan yang dilakukan oleh aktivis. Nah, apakah aktivis mahasiswa atau aktivis di luar mahasiswa, saya tidak mau menyebut itu, namun yang pasti gitu kan, kembali lagi kepada topik tadi, ada seorang aktivis yang sedang mengawal isu, kemudian isu ini dikawal gitu kan dengan cara demonstrasi, audiensi dan seterusnya, tetapi kemudian gitu saya dengar isu ya, si oknum aktivis ini menerima harta benda, saya tidak mau menyebutkan, menerima harta benda dari objek yang didemo. Jadi saya contohkan, misalkan ya, Holis misalnya dia punya rumah sakit dibangun di wilayah tempat misalkan di negara A, gitu kan. Negara aktif. Kemudian rumah sakit ini ternyata melakukan praktek-praktek korupsi, gitu kan. Waktu itu saya sebagai aktivis di negara itu, saya mendemo gitu kan. Rumah sakit yang dimiliki oleh saudara Holis ini mati-matian, audiensi, kemudian mendatangi DPRD, kemudian juga demonstrasi, intinya ingin mengatakan kepada masyarakat bahwa rumah sakit ini tidak beres, dan memang tidak beres gitu kan. Setelah berjalan beberapa waktu gitu kan, setelah dikawal dari hulu ke hilir gitu kan, dari ujung ke ujung, tiba-tiba kasus ini lenyap gitu. Saya gitu kan selaku aktivis menerima harta benda dari saudara Holis gitu. Dan ini sangat menggelisahkan saya. Kegelisahan saya yang jelas itu urusan, ya oke lah, itu urusan aktivis mau menerima uang, menerima harta benda dari seorang yang dia demo, dari kasus yang dia kawal, itu urusan si aktivis gitu kan. Tetapi kan persoalannya gitu kan, demonstrasi itu untuk mengawal jalannya demokrasi. Ketika Anda seorang aktivis mengawal suatu isu, tetapi kemudian menyerah gara-gara Anda diberi harta dan benda gitu kan, diberi uang, diberi aset, diberi apa gitu kan, Anda menyerah di situ, Anda mungkin dapat keuntungan, tetapi masyarakat yang berharap kepada Anda gitu kan, itu yang dirugikan gitu. Jadi ketika Anda ya sudahlah, itu urusan Anda menerima ini oknum ini, ya urusan Anda lah menerima harta benda, itu urusan Anda. Tetapi kalau Anda hanya ingin mencari kekayaan dengan cara menjadi aktivis, saya pikir yang Anda korbankan itu adalah kepercayaan masyarakat gitu. Yang awalnya masyarakat percaya kepada aktivis, sekarang tidak menjadi percaya lagi gitu kan. Ya demo ujung-ujungnya selesai di urusan harta dan benda gitu kan. Jadi maksud saya, ini masyarakat yang Anda taruhkan gitu kan. Masyarakat sudah percaya demonstrasi akan mengubah wajah demokrasi Indonesia. Tetapi tiba-tiba Anda ketika ngawal kasus itu lenyap dan tidak dikawal lagi, dan Anda enak-enakan, rokok-rokokan gitu kan, menerima suap dan seterusnya gitu, menerima kendaraan, menerima truk dan misalnya begitu ya, menerima kendaraan, menerima mobil mewah, menerima servis dari si pemilik rumah sakit ini gitu kan. Ini kan yang dikorbankan adalah masyarakat gitu kan. Jadi maksud saya begini, kalau Anda mau cari uang, jangan jadi aktivis gitu kan, maksudnya gitu kan, karena itu mengorbankan kepercayaan masyarakat gitu kan. Masyarakat dulu percaya bahwa aktivis bisa menurunkan rezim Pak Harto gitu kan pada tahun 98 itu, jadi kan makin lama aktivis masih dipercaya bisa mengawal kedaulatan. Ya tiba-tiba Anda ngawal ini gitu, menteriakan ini, masyarakat sudah percaya, tiba-tiba Anda menerima harta benda. Ini yang saya resah sekali ini, makanya saya harus bersuara ini, meskipun nggak ada tim saya datang sini. Dampaknya gitu kan, kalau mau boleh disebut, ini adalah menjual demokrasi gitu kan, ini menjual kepercayaan masyarakat. Karena Anda berteriak waktu demo, itu mengatasnamakan masyarakat gitu kan. Masyarakat menjadi korban bla 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 gitu. Masyarakat tidak sejahtera bla 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 gitu kan. Masyarakat dirugikan bla 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 gitu kan. Masyarakat terdampak bla 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 gitu kan. Tiba-tiba Anda menerima suap.
sebutlah suap gitu ya, menerima, ya berarti Anda menjual masyarakat gitu kan. Menerima sesajen dari aksi demonstrasi Anda. Makanya saya katakan, yang buruk dari kasus aktivis yang semacam ini bukan cuma diri Anda, tetapi masyarakat menjadi tidak percaya lagi kepada gerakan aktivis. Makanya saran saya, seorang aktivis mau jadi aktivis dulu, itu harus dites dulu. Jadi harus ada namanya tes zuhud gitu. Dites apakah, nah ini teman-teman di organisasi ini utamanya di teman-teman mahasiswa. Jadi kalau ini mau mengkader adik-adik misalnya, mahasiswa baru mau dikader masuk ke organisasi, terus dia nanti diposisikan menjadi aktivis, menjadi orator misalnya, dites dulu gitu kan. Apa yang harus dites? Yang dites itu adalah apakah dia cinta dunia atau tidak. Tes zuhud ya. Jadi di Indonesia ini perlu ada lembaga namanya Lembaga Zuhud Indonesia gitu ya. Jadi harus ada lembaga ini, Lembaga Zuhud Indonesia, yang mengetes kadar kezuhudan para aktivis. Jadi aktivis-aktivis ini yang mau jadi pentolan di organisasi atau di lembaga swadaya masyarakat atau di organisasi apalah gitu kan, mau jadi aktivis, dia berkenaan dengan membela kepentingan masyarakat, membela kepentingan rakyat, membela kepentingan masyarakat umum, dan tidak mementingkan diri pribadi itu, yang ketika dia jadi ada pengawalan kasus dia di garda paling depan, di barisan paling depan, ini harus dites dulu gitu kezuhutannya gitu kan. Dites dulu kadar dia cinta terhadap dunia atau tidak gitu. Apa fungsinya? Sehingga ketika dia ngawal kasus, ditawari ini dan itu, dia nggak mau gitu kan. Makanya kalau dia tidak lulus tes kezuhudan, jangan jadikan dia aktivis gitu kan. Jadikan orang bawah. Jadikan jadikan sebagai aktivis yang dia lapisannya di bawah, tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan. Itu maksudnya. Kira-kira ini yang saya pikir ini mencederai demokrasi kita. Sekali lagi, bukan sekedar hanya mencederai nama baik Anda, tetapi juga ini aktivis ini, tapi mencederai juga demokrasi dan kepercayaan masyarakat gitu kan. Kalau Anda mau membisnis gitu ya, menjadi pembisnis, Anda mau membisnis apalah artinya, Anda mau mencari keuntungan gitu kan. Jangan di seputar ini gitu kan. Jangan di seputar menyuarakan dan mengawal kepentingan masyarakat. Jangan di seputar itu gitu maksudnya. Kalau Anda ingin menjadi kaya, kalau Anda ingin mendapatkan ketenangan perut gitu kan, mendapatkan ketenangan pakaian yang layak, mendapatkan kendaraan, ya jangan bermain di area itu gitu maksudnya. Bermainlah di area-area lain gitu kan. Karena ini hubungannya langsung dengan aspirasi, dengan keresahan masyarakat gitu kan. Teriak-teriak bela masyarakat, Anda ternyata justru memberi makan perut Anda sendiri gitu kan. Ya lebih baik buka toko lah di Jakarta gitu kan. Buka bengkel kayak di rumahnya gitu kan. Atau jadi tukang setrika kayak datang-datang ke rumah warga. Atau buka laundry di rumahnya gitu kan. Daripada Anda kemudian teriak-teriak demi masyarakat, ternyata itu untuk kepentingan perut Anda sendiri kan begitu kan. Jadi kalau mau sekedar kaya, mainlah di area lain. Ini urusan masyarakat gitu kan. Maksudnya begitu.